Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Oleh karena kekuatan-Mu, hikmat-Mu, tuntunan-Mu, kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40-41. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yesaya 40 ayat 28-31. Tertulis demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dunia ini kehidupan kita manusia bergumul dengan berbagai hal. Ada masalah, persoalan, sakit penyakit, bencana alam, perang, dan sebagainya. Dan itu seringkali membuat kita ada dalam krisis iman, di mana kita mempertanyakan tentang Tuhan dan kepeduliannya. Namun dalam keadaan seperti itu, kita perlu selalu setia dan meneguhkan hati untuk tetap percaya kepadanya. Lebih daripada persoalan dan masalah yang mewarnai kehidupan ini, ada satu hal yang lebih menekan hidup manusia, yaitu dosa. Dosa menyebabkan tekanan, masalah dan kebinasaan. Nabi Yesaya telah menyampaikan di pasal 40 tentang kelepasan yang akan terjadi atas manusia. Dan kelepasan itu berhubungan dengan kemerdekaan dari dosa dan keselamatan yang kekal. Ada nubuat yang disampaikan di sini mengenai Yohanes Pembaptis yang akan datang mendahului Mesias. Dan setelahnya, kemuliaan Allah dinyatakan dengan kedatangan Tuhan, Sang Juru Selamat yang penuh kuasa, namun juga penuh kasih, seperti seorang gembala yang mengumpulkan ternak gembalaannya. Di ayat yang ke-7 dan ke-8 kita diingatkan bahwa umur kita manusia di bumi ini hanyalah sementara saja. Diumpamakan seperti rumput yang kemuliaannya hanya sebentar lalu lenyap. Dalam kenyataan yang demikian, kita perlu berpegang pada firman Allah yang kekal dan yang membawa kehidupan selamanya. Itulah Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Kita perhatikan di ayat yang ke-27, terdapat sebuah ungkapan yang mempertanyakan soal keluhan dari umat Tuhan yang berkata, "Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan oleh Allah." Pertanyaan seperti ini terkadang juga menjadi pertanyaan dalam hidup kita manusia. Dalam pergumulan yang kita alami, kita seakan tidak diperhatikan dan seakan tidak ditolong oleh Tuhan. Namun perasaan dan pikiran seperti ini perlu kita sadari hanyalah merupakan kesalahpahaman kita pada karya dan tindakan Tuhan. Yesaya dengan tegas mengatakan di ayat 28 bahwa Tuhan berdaulat atas semua dan pengertiannya tidak terduga dan tidak dapat terselami oleh pikiran kita manusia. Kita tidak dapat memahami perbuatan Tuhan. Namun demikian yang perlu kita lakukan adalah senantiasa berharap dan bersandar kepadanya. Karena yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
seperti burung Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Oleh kekuatan Tuhan, kita akan berlari namun tidak menjadi lesu, dan berjalan namun tidak menjadi lelah. Inilah yang terjadi dalam perjalanan kita, menempuh hari demi hari dalam hidup ini. Kita tidak akan merasa lelah, tidak akan menjadi putus asa walaupun ada masalah. Kita tidak akan kehilangan semangat walaupun diterpa badai kehidupan. Tapi kita akan terus dibaharui dengan kekuatan Roh Kudus untuk berlari mencapai tujuan, seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14, bahwa ia mengarahkan diri kepada apa yang dihadapannya dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara saudara yang saat ini merasa lelah, merasa tidak berdaya, merasa sudah capek menjalani hidup ini. Mari kembali, pegang janji Tuhan, nantikanlah Tuhan, berharap dan bersandar kepada Tuhan Yesus, datang kepadanya. Di dalam Dia ada kelegaan dan kekuatan. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam Tuhan, kita akan alami kekuatan baru, dan dengan kekuatan itu, kita mampu jalani hidup ini dalam sukacita dan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Berbicara kepada setiap kami secara pribadi masing-masing. Engkau menghendaki agar kami tidak kecewa, tidak bimbang, tidak mengalami krisis iman oleh karena berbagai situasi dan pergumulan yang terjadi, tapi senantiasa mengingat akan kedaulatan Tuhan, karya-Mu yang ajaib atas semesta ini. Engkau penuh kuasa dan maha kuasa. Engkaulah yang menciptakan segalanya. Dan dalam segala karya-Mu itu, seringkali Tuhan kami tidak mengerti, kami tidak memahami, dan kami tidak dapat menjangkau kedalaman pengertian-Mu. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajar kami untuk terus setia dan percaya kepadamu, menanti-nantikan Engkau, berharap dan bersandar kepadamu Tuhan. Sebab kekuatan yang baru Engkau limpahkan kepada orang-orang yang selalu menanti-nantikan Engkau. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang selalu menantikan Engkau Tuhan. Dan kami percaya kami alami kekuatan baru. Kami tidak akan menjadi lelah, tidak akan menjadi lesu, tapi kami akan selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang malam ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar tangan-Mu Tuhan terulur dan menjamah, menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan dan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.